Pasti udah sering denger dong dengan nama keluarga Hadid. Nah, kira-kira ini memang sedang rame nih, sering disebut-sebut di media ya. Tapi kita nggak ngebahas yang lagi rame itu dulu ya. Hai Property People, ketemu sama aku Lisa di program yang keren abis yang akan ngajakin kalian buat kepoin dunia properti secara santai, menghibur, dan tentunya tetap nambah wawasan dong. Apalagi kalau bukan di Point Property in News. Nah, di episode kali ini aku mau kasih info menarik seputar selebriti Indonesia atau mancanegara dan tentunya masih berhubungan sama dunia properti nih. So, Property People, kalian jangan kemana-mana, pokoknya tungguin terus di Point ya. Property People, tahu nggak sih kalau ada satu artis sinetron yang cantik ternyata memiliki bisnis di bidang properti? Ya, dia adalah Nikita Willy. Nikita Willy rupanya sejak awal berkecimpung di dunia entertainment dan memiliki honor. Memilih untuk menginvestasikan hasil kerjanya ke bisnis properti. Dan bareng sang ibu yaitu Yora Febrina, mereka menggeluti bisnis ini. Awalnya pas berumur 15 tahun dan punya uang banyak, Nikita Willy atau yang biasa disebut dengan Niki itu memutuskan untuk membeli apartemen. Karena Niki masih di bawah umur dan gak mungkin tinggal sendiri dong ya Property People. Akhirnya dia membeli apartemen tersebut untuk disewakan. Nah, rupanya itu cikal bakal bisnis properti Nikita Willy. Berawal dari menyewakan apartemen sampai sekarang punya klaster sendiri loh. Wah, keren banget kan Property People? Nah, Property People, Nikita dan sang ibu menjalankan bisnisnya dengan cara mencari tanah yang dijual, kemudian membelinya. Setelah itu, tanah tersebut akan dibangun rumah-rumah kembali. Sebagian besar tanah yang dimiliki berada di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur. Nikita rupanya punya jiwa bisnis yang oke nih Property People. Buktinya Nikita berinisiatif untuk menyatukan rumah-rumah tersebut dan menjadikannya klaster. Nah, Property People, uniknya Niki memilih nama klasternya dengan nama Winona. Usut punya usut, ternyata nama tersebut adalah nama dari sang adik. Punya nama besar di dunia entertainment, rupanya mempermudah Niki untuk mempromosikan klasternya tersebut. Niki mengungkapkan ia sempat memanggil infotainment untuk membantu mempromosikan klaster tersebut. Semua pengerjaan diawasi oleh sang ibu termasuk pemilihan bahan dan struktur bangunan. Semuanya memakai bahan berkualitas nomor 1. Niki emang gak mau main-main dengan bisnisnya ini loh Property People. Total banget deh pokoknya. Nah, gak cuma itu Property People, Niki juga terlibat dari segi desain. Ya, ia memilih sendiri konsep desainnya yaitu minimalis elegan karena ia memang gak terlalu suka dengan bangunan yang terlalu minimalis. Niki juga dibantu oleh arsitek dari ITB. Tapi meskipun begitu, Niki tetap ngasih masukan atau perubahan sekiranya kalau ada yang gak sesuai sama keinginannya. Makanya hasilnya juga pasti maksimal banget nih Property People. Perfect lah pokoknya. Pasti udah sering denger dong dengan nama keluarga Hadid. Nah, kira-kira ini memang sedang rame nih, sering disebut-sebut di media ya. Tapi kita nggak ngebahas yang lagi rame itu dulu ya. Kita bahas topik mengenai ayahnya Bella dan Gigi Hadid, yang merupakan pengusaha properti sukses, bahkan disebut sebagai Crazy Rich Palestina. Ya, beliau adalah Muhammad Hadid. Muhammad Hadid merupakan pengembang real estate Yordania, Amerika asal Palestina yang terkenal. Wow, ia membangun hotel dan rumah mewah terutama di Los Angeles. Nggak tanggung-tanggung nih Property People, pelanggannya pun dari kelas kakap semua. Muhammad Anwar Hadid memulai karirnya dengan menjual dan merestorasi mobil klasik di kawasan Washington DC. Nah, dia kemudian pindah ke Yunani nih Property People dan membuka klub malam di sana. Nah, dari keuntungan klub malam tersebut dia mengembangkan bisnis real estate di Amerika Serikat. Tapi Property People, sekarang Muhammad Anwar Hadid udah menjadi pengusaha real estate yang sukses. Seperti dikutip dari Hot Living, Hadid sudah membangun banyak hotel, di antaranya yaitu Ritz-Carlton di Washington, New York, Houston, dan Aspen.
Bahkan Muhammad Hadid punya rumah atau properti seluas 30.000 meter persegi di salah satu kawasan mewah di Beverly Hills, Amerika Serikat. Property People, sekitar tahun 2016 yang lalu, Muhammad Hadid pernah menjual mansion mewahnya seharga 1,14 triliun rupiah. Mansion ini memiliki luas 40.000 kaki persegi dengan properti seluas 2,2 ar. Fasilitasnya terdiri dari 10 kamar tidur dan 14 kamar mandi di 3 lantainya. Selain itu, di samping ballroomnya ada kursi untuk lebih dari 200 orang loh Property People. Ruang makan bersama dan ruang hiburan bertema Maroko. Mulai dari keberadaan sebuah layar opera, lift, tangga ukir, kolam renang dengan pemandangan yang keren banget. Bahkan di mansion tersebut ada 14 buah perapian loh Property People. Aduh, Property People, aku jadi pengen deh jadi bagian dari keluarganya Hadid. Property People, kalau butuh saran enaknya emang dari ahlinya atau yang udah berpengalaman dong ya. Makanya jangan lupa dengerin 99 Talks, program terbaru yang menghadirkan para profesional dan expert sebagai narasumber untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Selain bisa didengerin di Spotify, 99 Talk juga bisa disimak di YouTube Rumah 123. Ngomong-ngomong soal rumah nih Property People, siapa sih yang nggak mau punya rumah? Atau mau beli rumah tapi bingung milihnya? Mau beli rumah tapi mau cari yang banyak promo? Nih sini aku kasih tahu. Kalau ada acara yang keren banget namanya Mandiri Festival Property Indonesia, jadi gak usah bingung lagi, tinggal kepoin aja acaranya di www.mandirifestivalproperty.com. Nah, Property People masih mau dapetin info menarik seputar properti lainnya kan? Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di sini. Mudahnya beli rumah tanpa keluar rumah. Kami hadir kembali untuk wujudkan rumah impianmu. Karena kami ada buat kamu. Nemenin nyari rumah impian di Mandiri Festival Properti Indonesia 2021. Mudahnya cari hunian impian dengan aman dan nyaman. Untuk memulai perjalanan baru, buat kamu yang bersama keluarga atau yang ingin mandiri. Dan juga buat kamu yang ingin berinvestasi. Jangan ragu untuk memulai. Ada jutaan pilihan sesuai kebutuhanmu. Karena kami ada buat kamu. Dari nyari sampai nempatin rumah baru. Temukan hunian impian di rumah123.com. Property People, kalau tadi kita udah bahas rumah mewah yang luas dan sangat megah, sekarang aku mau ajak kalian semua buat bahas fenomena rumah sempit yang disebut peti mati di Hong Kong. Property People, tahu nggak sih kenapa akhirnya banyak bermunculan tempat tinggal seperti itu? Hal ini nggak lepas dari mahalnya harga tempat sewa atau harga rumah di Hong Kong. Tempat tinggal super minimalis ini menjadi alternatif buat mereka-mereka yang memiliki anggaran terbatas. Untuk ukurannya sendiri berkisar sekitar 16 meter persegi. Duh, Property People, kebayang nggak sih sempitnya? Saking sempitnya sampai hanya muat untuk 1 orang saja loh. Nah, untuk yang memiliki anak bisa menggunakan ranjang susun atau tumpuk. Sedangkan untuk kebutuhan mandi dan sebagainya harus menggunakan toilet umum loh Property People. Atau ada juga toilet dan dapurnya menyatu dengan kamar. Akibat harga propertinya yang melambung tinggi di Hong Kong, gak heran kalau akhirnya rumah super minimalis ini tetap banyak yang menempati loh Property People. Nah, untuk harga sewanya itu berkisar sekitar 300 USD atau setara dengan 4 juta rupiah per bulannya. Pemerintah Hong Kong sebenarnya nggak tinggal diam aja nih Property People. Mereka berusaha untuk membangun perumahan yang layak untuk masyarakatnya. Property People, emang gak heran sih ya kalau akhirnya fenomena rumah sempit atau yang biasa disebut peti mati ini menjamur dan tetap diburu orang. Karena kebutuhan tempat tinggal memang kebutuhan pokok setiap orang. Jadi memiliki rumah itu emang sangat penting ya Property People. Selain untuk ditinggali sendiri, bisa juga sebagai bentuk investasi. Karena harganya akan terus meningkat setiap tahunnya.
Property people, kalau butuh saran enaknya emang dari ahlinya dong ya, atau yang udah berpengalaman pastinya. Nah, makanya jangan lupa dengerin 99 Talks, program terbaru yang menghadirkan para profesional dan ekspert sebagai narasumber untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Selain bisa didengerin di Spotify, 99 Talks juga bisa disimak di YouTube Rumah 123. Ngomong-ngomong soal rumah nih property people, siapa sih yang gak mau punya rumah? Atau mau beli rumah tapi bingung milihnya? Mau beli rumah tapi mau cari yang banyak promo? Nih sini aku kasih tahu kalau ada acara yang keren banget namanya Mandiri Festival Properti Indonesia. Jadi kalian gak usah bingung dan pusing lagi, tinggal kepoin aja acaranya di www.mandirifestivalproperty.com. Nah, property people masih mau dapetin info menarik seputar properti lainnya? Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di sini. Mudahnya beli rumah tanpa keluar rumah. Kami hadir kembali untuk wujudkan rumah impianmu. Karena kami ada buat kamu. Nemenin nyari rumah impian di Mandiri Festival Properti Indonesia 2021. Mudahnya cari hunian impian dengan aman dan nyaman. Untuk memulai perjalanan baru, buat kamu yang bersama keluarga atau yang ingin mandiri. Dan juga buat kamu yang ingin berinvestasi. Jangan ragu untuk memulai. Ada jutaan pilihan sesuai kebutuhanmu. Karena kami ada buat kamu. Dari nyari sampai nempatin rumah baru. Temukan hunian impian di rumah123.com. Halo property people, balik lagi sama aku Lisa, masih di Poin Property in News. Ngomongin selebriti dari dalam atau dari luar negeri, kita udah bahas ya. Nah sekarang aku mau ajak property people semua buat bahas desain rumah yang kece banget. Dan siapa tahu bisa menginspirasi property people semua. Property people, semakin berkembangnya dunia properti menyebabkan bermunculan jenis hunian baru. Salah satunya seperti apartemen, sebuah hunian vertikal yang banyak terdapat di kota-kota besar. Tinggal di apartemen kini telah menjadi semacam gaya hidup masyarakat modern. Lokasinya yang strategis membuat apartemen banyak digemari masyarakat perkotaan. Tapi property people, kita tetap harus bisa pintar-pintar memilih tipe apartemen sesuai dan cocok dengan kebutuhan kita ya. Nah, apartemen hadir dengan berbagai jenis atau tipe. Mulai dari tipe studio yang tanpa sekat, dan satu-satunya yang terpisah cuma kamar mandinya. Kemudian ada juga tipe alcove yang terdiri dari 2 sekat dan berbentuk huruf L. Tipe loft yang memiliki ceiling tinggi sehingga bisa menempatkan ruang tambahan di atas. Nah, property people, tipe kamar 1, 2, 3 yang biasanya cocok untuk orang yang sudah berkeluarga atau berencana tinggal dengan teman. Dan masih ada beberapa jenis apartemen lainnya lagi. Nah, property people, fasilitas yang dimiliki setiap apartemen pun berbeda-beda. Bahkan ada apartemen yang memiliki akses lift langsung atau private lift. Sehingga sangat eksklusif bukan? Jadi property people, kita tinggal menyesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan kita untuk memilih tipe-tipenya. Property people, menarik kan info-info yang aku bahas hari ini? Semoga bisa menginspirasi buat kita semua ya. Nah property people, saksikan terus Poin di YouTube channel kesayangan kita semua Rumah 123. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya. Property people, untuk info-info seputar properti lainnya, kamu bisa banget kepoin di website kita di www.rumah123.com. Karena kami ada buat kamu, mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru. Bye-bye, see you, sampai ketemu lagi ya.